e-katalog itu adalah korupsi gaya baru sebenarnya. Menurut hemat aku yang sudah aku pelajari, 6 bulan terakhir kan aku mempelajari ini. Aku telepon sana sini, Ica minta bagi proyek, aku temuin beberapa penyedia. Dia mencari baginya, bongkarlah. Oh, ternyata memang jahat. Bang, ini kan sekarang anggota DPR-nya sedang dirujak dari masyarakatnya. Jadi aku tanggapan Bang Beli selaku anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung. Sebenarnya bagus. Memang apa ya? DPR itu tempat masyarakat berkeluh kesah, tempat masyarakat menyampaikan unek-unek, emosi, marah, protes. Jadi kalau DPR disumpah serapah dirujak masyarakat ya hal biasa saja. Karena memang Dewan Perwakilan Rakyat, memang bosnya rakyat. Yang tidak biasa itu kalau anggota DPR-nya reaktif, ada kritik, dikritik marah, kalau yang mengkritik, nah itu tidak boleh. Karena mereka anggota DPR itu sejatinya itu dia sebelum dia diberi baju kehormatan anggota DPR, dikasih label lambang DPR, kasih cupu, kopiah, semua. Dia itu hakikatnya pengemis ya Allah. Maka dulu waktu kampanye itu bilang anggota dewan itu sebenarnya adalah pengemis yang naik pangkat. Dia pada waktu kampanye mengemis para rakyat kan, tolong pilih aku, tolong boleh minta tolong pilih aku. Nah, setelah jadi anggota dewan, misalnya tidak boleh dikritik, itu kurang aja. Kalau aku lah kebal, justru aku senang kalau masyarakat ingin diri aku, berarti ingin sayangkan aku. Kalau masyarakat lah membiarkan aku, kalau nak mampus lah. Nah, kalau nak mitang, kalau nak bujur, itu bahaya itu. Peduli lah itu. Nah, gitu dia. Oh, itu jadinya. Itu teman-teman. Terkait anggaran dan proyeknya. Nah, itu kan sebenarnya banyaknya di legislatif apa di eksekutif. Masyarakat ini kan banyak salah dalam menafsirkan. Mungkin ada 1, 2, 3 sekian persennya mungkin anggota dewan itu yang main proyek, mungkin ada 10%-nya, 15%-nya atau 1-2%-nya. Nah, tapi sebagian besarnya mereka tidak main. Kalau terkait proyek, sebenarnya anggota dewan itu tidak memegang anggaran, tidak memegang proyek. Dia hanya memberikan angka. Pada waktu rapat anggaran itu dia hanya menyetujui angka yang diusulkan dari eksekutif. Setelah itu disetujui, diparipurnakan, nah yang memegang uang itu adalah eksekutif. Jadi sebenarnya di DPR itu tidak ada pemegang uang dia hanya memegang anggaran yang memang melekat untuk di dewan. Jadi anggaran gaji, misalnya, anggaran perjalanan dinas yang sedang banyak diprotes, anggaran kegiatan-kegiatan kedewanan, itu aja yang dipegang dia. Kalau anggaran proyek semuanya ada di eksekutif. Jadi anggota dewan itu tidak memegang anggaran proyek itu adanya di eksekutif. Berarti duitnya noklah diketok tadi ada di dinas-dinas. Eksekutif ya, di dinas-dinas. Kalau provinsi, kabupaten, kota itu di dinas-dinas. Kalau pusat di kementerian-kementerian terkait. Nah, kalau tadi ngomong proyek, Pak. Apa benar katanya kalau setiap proyek-proyek yang ada di pemerintah provinsi atau kabupaten itu anggota DPRD kebagian gitu? Nah itu juga mungkin 5, 10, 20% mungkin bagi mereka yang bermain proyek. Ya, tapi kalau yang bagi tidak bermain proyek, mereka tidak kebagian. Aku contohkan, sebenarnya kalau mahasiswa jika anak menyorot seluruh anggaran itu harusnya di eksekutif, bukan di legislatif. Karena yang memegang anggaran eksekutif. Contoh, aku contohkan yang paling besar itu di kita itu kan dinas pendidikan, dinas kesehatan, PU, nah tinggi ini paling gede, dinas pendidikan dan kesehatan, PU. Itu mohon maaf, mungkin 50-70% kepala dinas terkait itu pemain itu. Pemain itu dalam artian gini, mereka yang mengatur proyek, mereka yang mengatur pemenang, mereka yang mengatur dokumen lelang, mereka yang menentukan pemenang. Pemain dari pemenang-pemenang itu ada upeti, Allahu a'lam bishawab. Tapi masyarakat bisa menyimpulkan sendiri. Kalau dalam bentuk lelang, ada yang dalam bentuk penunjukan langsung, dia pembeliannya dalam bentuk e-katalog. Kalau e-katalog itu, yang sedang Nadiem Makarim sekarang jalan.
Nah itu kan dia membuat suatu proyek lalu menghubungi penyedia barang kan. Nah, secara bisnis itu tidak salah, tapi kalau pemerintahan itu tidak boleh. Jadi dikenakan sekarang. Nah itu terjadinya bukan hanya di Nadiem Makarim, terjadi di seluruh dinas yang memegang proyek. Misalnya dinas pendidikan ada pengadaan alat peraga fisika. Dia ada katalog yang disusun. Katalog ini dari pembelian harga yang ada di katalog itu sudah dapat untung 40%. Yang aku tahu, aku ini baru menyelami ini, pura-pura minta proyek kemarin tinggal tahu terbuka aku. Kalau gitu kan tidak tahu ilmunya. 40% ini dibagi. Konon kabarnya, silakan nanti penyidik hukum kan boleh masuk kan menyelidiki, menanya benar tidak yang aku omong. 40% itu udah keuntungan dia. Misalnya harga 100 itu sebenarnya harga sebenarnya itu sekitar 60 ribu mungkin. 40 ribunya itu adalah keuntungan yang dibagi-bagi. Makanya katalog itu harga yang sudah ada keuntungan di situ. Nah 40 ribu dibagi, ya, misalnya mohon maaf PPPK-nya, kepala dinasnya, penyedia barangnya. Yang jadi masalah itu kadang kalau spek barangnya sesuai, nyaris tidak ada masalah. Kalau spek barang tidak sesuai, lalu tidak dijadikan temuan hukum, nah kemungkinan yang mendapat bagi itu bukan hanya baju kuning, dinas adalah bentuk eksekutif atau mungkin bupati gubernurnya, sama penyediaannya saja. Mungkin baju-baju yang warna lain itu sudah kebagian, sehingga walaupun speknya di bawah itu tidak jadi temuan. Jadi memang kong kali kong apa namanya anggaran itu paling banyaknya di eksekutif. Kalau di legislatif saya tahu aku tidak ada. Nah, jadi kalau misalkan kawan-kawan mahasiswa mau mendemo, justru itu yang diawasi. Misalnya ada pengadaan alat CT scan di rumah sakit, harga 8 miliar. 8 miliar itu 40%-nya keuntungan, 30%-nya keuntungan. Itu kan mereka bagi-bagi. Apakah itu dikatakan korupsi? Tidak bisa juga dikatakan korupsi, karena keuntungan dalam penjualan sah. Tapi prosesnya apakah tidak mengandung KKN? Ya. Mereka menghubungi penyedia barang dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang sebelum ini ditelurkan, mereka sudah kunjungan ke pabrik dan sebagainya, melihat ini, melihat itu. Dari situ kan sudah terjadi pembicaraan yang aneh. Nah, tapi kalau mau disalahkan tatanan negara kita ini kan masih memang butuh perbaikan. Kalau menurut aku itu korupsi, tapi menurut orang kan belum tentu. Harga 8 miliar, keuntungan dari 30% dari 8 miliar berapa? 2 miliar lebih. 2 miliar lebih itulah yang mereka bagi-bagi. Penyedia barangnya, distributornya, dinasnya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ini dikatakan korupsi, ya, mereka bilang ini keuntungan usaha. Katalog itu adalah korupsi gaya baru sebenarnya. Menurut hemat aku yang sudah kupelajari 6 bulan terakhir kan aku mempelajari ini. Aku telepon sana sini, minta bagi proyek, aku temuin beberapa penyedia. Siapa cara baginya? Bongkarlah. Oh, ternyata memang jahat. Jadi memang ya itulah Indonesia. Harusnya negara itu tidak boleh seperti itu. Harusnya dia tidak boleh melalui penyedia kalau dia sudah e-katalog. Itu yang benar. Dinas beli sendiri tapi dengan harga-harga yang marginnya untungnya dijaga. Misalnya harganya 70.000, hanya boleh jual 79.000 misalnya. Pajak sekian-sekian dia hanya untung 5%. Nah itu baru kalau mau efisiensi. Tapi kalau model masih macam sekarang, dari e-katalog sudah dapat keuntungan 30-40%, nah itu kan mereka bagi-bagi. Sama, lelang proyek pun sama. Bahkan LPSE itu bisa menentukan siapa pemenangnya dengan cara membocorkan dokumen-dokumen lelang dan angka-angka peserta lelang. Satu orang perusahaan A menawar 2 miliar, dokumennya tidak lengkap, satu menawar 2,1 miliar, tapi dokumennya lengkap, dia bisa menangkan itu. Kenapa? Yang 2,1 ini dokumen lelangnya sudah di WhatsApp dulu, kalian siapkan ini itu. Nah, dan itu terjadinya mungkin bukan hanya di Babel, mungkin di seluruh Indonesia. Nah ini jadi ya, apakah praktek seperti ini dibenarkan oleh hukum atau kan masuk dalam kategori KKN? Nah itu hanya penegak hukum yang tahu. Kalau kita masuk ke ranah itu tidak bisa, karena kita fungsi kita kan pengawasan, bukan penindakan terhadap korupsi. Tapi karena kalau aku tahu itu korupsi, aku pasti sudah lapor. Tapi karena aku tidak tahu itu korupsi atau itu halal atau haram, itu penegak hukum yang tahu. Nah, jadi kalau kawan-kawan ada mahasiswa demo, ya harusnya demonya memang ke eksekutif. Kalau terkait anggaran, satu dinas itu anggarannya bisa 10 kali lebih gede daripada DPR yang anggota dewannya 45 orang.
Nah, tapi kami juga bukan berarti mengelak kami tidak boleh diprotes, tidak masalah. Kami juga harus diprotes. Misal kalau memang kami itu kan haknya sebenarnya satu hak gaji, dua hak mengungkapkan pendapat, tiga hak interpelasi, lima hak anggaran, ya hanya seputar itu, hak pengawasan. Nah tapi kalau untuk lebih-lebih itu agak susah juga. Nah, tapi kalaupun ada misalnya kami melakukan perjalanan dinas, ya memang perjalanan dinas kami diatur, angkanya sudah diatur dari Presiden dan Kementerian Keuangan. Kalau ke tempat ini bolehnya menggunakan anggaran segini, dan kalau ada lebih, ya itulah yang halal kami pakai. Kalau tidak ada lebih, ketemu kunjungan misalnya ke Jogja, ketemu dengan mahasiswa di Jogja, IKPP, ada acara, nah itulah untuk menyumbang acara mereka. Ketemu dengan ISBA untuk menyumbang acara mereka, ketemu. Nah, yang lebih harus kita sepakati untuk demokrasi Indonesia ke depan itu, ongkos demokrasi kita terlalu mahal. Bagaimana seorang anggota dewan tidak mengeluarkan uang besar-besaran setelah dia terpilih, tidak memikirkan balik modal? Pasti kan memikirkan balik modal. Kita berinvestasi moral berpuluh tahun pun, kalau pada waktu pemilihan ada salah datang pengusaha atau artis yang ngamur-ngamur duit di masyarakat, itu bisa kalah investasi moral kita. Karena ada sekelompok orang yang masih berpikir konsumtif, walaupun sebagian besar sudah bagus. Nah, demokrasi kita ini bukan salah masyarakat, salah sistemnya. Harusnya anggota dewan itu cukup membawa hati dan otak, sampaikan kepada masyarakat. Seluruh fasilitas kampanye dibayar dari pemerintah. Nah, tidak boleh masyarakat atau anggota dewan itu membuat atribut sendiri, tidak boleh. Harus seluruh disediakan pemerintah, sehingga kos demokrasi jadi murah. Pada waktu orang itu menjabat, dia akan mengabdi, karena tidak ada kos pribadi yang dikeluarkan. Kalau dia pakai kos pribadi, sistem demokrasi yang belum tertata, ya saling memanfaatkan, seimbang, proporsional kan. Anggota dewan dimanfaatkan masyarakat pun mencari memanfaatkan pesta 5 tahun sekali untuk juga memanfaatkan anggota dewan. Sekarang kan yang banyak duit, yang kuat modal, dewan itu kemungkinan terpilihnya lebih besar. Yang kuat modal, yang kuat duitnya, yang kuat popularitasnya, kemungkinan terpilih lebih besar. Yang sudah berinvestasi moral bertahun-tahun, ya tidak kuat modal, kemungkinan terpilihnya lebih kecil. Nah itu negara kita harus kita perbaiki bersama. Mudah-mudahan ini didengar dari Pak Prabowo ya. Tapi Pak Bel dicok kayak jadi penasehat atau orang bagian dari istana gitu ya. Kita kalau diundang, oke, tapi intinya jadi anggota dewan itu tidak boleh flexing, mampu beli tas Hermes, foto pakai tas Hermes, itu tidak boleh. Banyak masyarakat kita itu untuk mendapatkan uang 25.000, 50.000 itu bertaruh nyawa. Makanya menjadi supir ojol itu, ya, dia harus mengantarkan barang dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat gitu. Dapat ongkosnya hanya 60.000, lewat gede-gede, melewati lalu lintas yang padat. Kalau kecelakaan kan bertaruh nyawa. Maka tidak boleh anggota dewan cuma kayak kemarin mencemooh, tidak boleh. Memamerkan kekayaan tidak boleh, karena banyak di bawah sana orang yang mendapatkan duit 25.000, 50.000 itu bertaruh nyawa. Oke, itu Pak Leonardi.